Tidak ada gunanya lagi karena sudah terlambat. Lazarus sudah mati. Apa benar Yesus tidak peduli? Apakah benar Yesus tidak mengerti? Tidak. Apakah Yesus tidak tahu apa yang terjadi? Atau apakah Yesus masa bodoh? Juga tidak. Dia mengerti dan dia peduli akan semua pergumulan yang dihadapi oleh Maria dan Marta. Bahkan di ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Yesus bukan hanya peduli, tetapi turut merasakan duka cita yang dialami oleh Maria dan Marta. Jemaat Tuhan yang terkasih, selama kita hidup tentu sudah begitu banyak masalah dan pergumulan hidup yang kita telah lalui. Ada krisis ekonomi, masalah keluarga, bencana alam, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi saat ini mengenai virus yang melanda dunia, tentu banyak di antara kita yang tak menduga, bahkan kaget. Bagi saya pribadi, apa yang terjadi saat ini sangat jauh dari dugaan dan prediksi saya. Mengapa tidak? Hanya karena virus yang begitu kecil, bahkan tidak terlihat, telah memporak-porandakan hampir semua lini kehidupan di dunia ini. Anak-anak tidak lagi berangkat ke sekolah, anak-anak mahasiswa tidak lagi pergi ke kampus. Banyak pekerja harus bekerja di rumah, dan bagi para pekerja yang bekerja di sektor informal seperti driver, pedagang, mereka mengalami kesulitan yang sangat berat. Ini tidak mudah bagi kita. Dan mungkin banyak di antara kita yang mengalami hal itu, sehingga kita mengalami krisis ekonomi. Bahkan dengan teman-teman yang kita sayangi pun kita harus menjaga jarak. Tidak lagi bisa berdekatan. Bahkan untuk beribadah bersama ke gereja pun kita tidak bisa. Ini situasi yang tak pernah terbayangkan mungkin oleh kita sebelumnya. Anak-anak yang awalnya senang libur 2 minggu, sekarang sudah mulai bosan. Ibu-ibu yang tadinya mungkin berpikir bahwa kerja dari rumah tidak terlalu lelah, tetapi ternyata repotnya luar biasa. Ngurus dapur, ngurus pekerjaan, mengurus PR anak-anak. Waduh, sulit diungkapkan. Dalam situasi ini kita mulai merindukan masa-masa sebelum ada wabah virus ini. Masa-masa di mana kita bebas untuk bergerak kemanapun kita mau. Masa-masa kita bisa berjabat tangan dan cipika-cipiki dengan orang-orang yang kita kasihi. Masa-masa kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kita merindukan masa-masa itu. Walaupun mungkin dulu kita sering lupa untuk mensyukuri masa-masa itu, tetapi saat ini kita mulai menyadari betapa indah hidup tanpa wabah virus corona ini. Betul? Dalam situasi ini, kita akan sering bertanya, sampai kapan Tuhan? Maria dan Marta bertanya, Tuhan, mengapa Engkau tidak kunjung datang? Mengapa Engkau tidak peduli? Bahkan ketika Yesus datang, mereka pun mungkin berkata, percuma Tuhan, sudah terlambat. Saudara kami sudah mati. Apakah benar Yesus tidak peduli? Apakah benar Yesus tidak mengerti? Apakah Yesus masa bodoh? Tidak. Dia tidak terlambat. Dia datang tepat waktu. Walaupun itu sangat sulit dipahami oleh Maria dan Marta. Tetapi Yesus tidak terlambat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengerti dan turut merasakan apa yang kita alami. Dia adalah Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kita anak-anaknya. Namun, ada banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidup ini memang di luar dari apa yang mampu kita pikirkan, di luar dari apa yang mampu kita prediksi, seperti apa yang Marta dan Maria alami. Mereka tidak mampu memahami apa yang terjadi pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, tetaplah percaya, teruslah berharap kepadanya. Walaupun seakan dia terlalu lama datang untuk menolong kita, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak pernah terlambat. Walaupun Lazarus sudah 4 hari meninggal,
Orang-orang berkata sudah terlambat, tetapi Yesus tidak pernah terlambat. Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Dia hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya." Mengapa? Karena Daud percaya bahwa Allah Sang Gembala Agung senantiasa ada bersamanya. Jemaat Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua untuk memberikan waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mendekatkan diri kita kepadanya, mengalami kehadirannya di dalam hati kita, memuji dan menyembahnya, dan menaikkan semua doa, pergumulan hidup kita kepadanya, pergumulan keluarga kita, pekerjaan kita, semua hal yang kita alami dalam kehidupan kita, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena banyak hal yang tidak mampu untuk kita pecahkan, banyak hal yang tidak kita tahu bagaimana jalan keluarnya. Biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan seluruh pergumulan dunia ini kita bawa ke dalam tangannya. Percayalah bahwa Tuhan mengerti dan Dia peduli atas semua pergumulan kehidupan kita. Dan semua yang diizinkannya terjadi akan memperkuat iman kita. Saudara-saudara, saya mengundang kita semua untuk menaikkan satu kidung pujian, yaitu Allah Peduli. Dan setelah itu, saya mengajak semua jemaat untuk ambil waktu berdoa bersama, ataupun doa pribadi di rumah kita masing-masing pada saat ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya pergi sendiri, sebab Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan